Pada tanggal 1 Oktober 2022, sebuah insiden penghimpitan kerumunan yang fatal terjadi pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema dari rivalnya Persebaya Surabaya, sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan. Pihak kepolisian mengatakan bahwa para pendukung membuat kerusuhan dan menyerang para pemain dan ofisial tim, sehingga polisi berusaha melindungi para pemain dan menghentikan kerusuhan tersebut. Namun, massa justru bentrok dengan aparat keamanan. Sebagai tanggapan, unit polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dengan beberapa ke arah tribun selatan yang tidak terdapat gesekan, yang memicu berlarinya para penonton untuk menghindarinya. Hal ini menimbulkan penumpukan kerumunan. Sebuah penghimpitan kerumunan terjadi di pintu keluar, menyebabkan sejumlah supporter mengalami asfiksia. Sampai tanggal 24 Oktober, tercatat ada sebanyak 135 orang yang tewas dan 583 orang lainnya cedera. Bencana tersebut merupakan bencana paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia setelah tragedi Estadio Nacional tahun 1964 di Peru yang menewaskan 328 orang. Dengan demikian, bencana ini adalah yang paling mematikan di Indonesia, Asia, dan belahan bumi bagian timur. Kerangka cerita. Orientasi. Sabtu 1 Oktober 2022 adalah hari pertandingan sepak bola Persebaya dan Arema. Sebagai Aremania, aku tidak sabar menyaksikan persaingan dan rivalitas sejati antara Arema dan Persebaya. Mungkin ini akan menjadi pertandingan yang sangat menegangkan. Komplikasi. Sesampainya kami di Stadion Kanjuruhan yang bertempat di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kami memasuki pintu nomor 13 dan menempati tempat duduk pada bagian selatan tribun. Situasi pada awal pertandingan masih sangat kondusif. Namun, yang tidak aku ketahui adalah tempat ini akan menjadi neraka dalam beberapa waktu. Klimaks. Kepanikan semakin memuncak ketika kami mencapai pintu 13. Para supporter menggedor-gedor pintu besi sebagai jalan masuk dan keluar. Mengejutkannya, pintu itu tertutup. Disitulah aku mendengar jeritan orang-orang yang kesakitan. Resolusi. Aku terbangun di rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen dan melihat sesosok malaikat duduk termenung menungguku bangun. Ia menangis seraya memelukku erat. Koda. Ini menjadi bukti bahwa emosi yang tak terkendali mampu merubah kondisi yang tenang menjadi petaka yang mengerikan. Malam itu begitu panjang. Saat aku terbangun, aku masih merasakan kesedihan yang sama. Sekelilingku begitu ramai. Saking ramainya, aku tak sanggup menyaksikan itu. Perlahan aku beranjak dari tidurku dan menyumpai banyak sekali luka di sekujur tubuhku. Ku coba mengingat apa yang telah terjadi hari itu. 1 Oktober 2022, hari yang dinanti Arek Malang pun tiba. Sebagai Aremania, aku tak sabar menyaksikan persaingan dan rivalitas sejati antara Arema dan Persebaya. Mungkin ini akan menjadi pertandingan yang sangat menegangkan dan kuharap aku bisa pulang ke rumah malam ini. Setelah sholat maghrib, aku bergegas menyiapkan barang-barangku untuk berangkat. Aku sempat berpamitan pada ibuku, namun firasat buruk disampaikan ibuku kepadaku. Apa tidak nanti saja berangkatnya, sekalian salat isya di masjid dulu, ucap ibuku. Sebenarnya aku ingin menuruti apa kata ibuku, tetapi aku sudah sepakat dengan supporter Aremania lainnya untuk datang setelah maghrib. Ya sudah, jangan lupa senantiasa kau membaca sholawat ya Le.
Dan ingat sekali lagi, ibu gak suka kalau kamu ikut-ikutan rusuh di lapangan, tambah ibu. Aku mengiyakan perkataan ibu dan segera berangkat. Sesampainya kami di Stadion Kanjuruhan yang bertempat di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kami memasuki pintu nomor 13 dan menempati tempat duduk pada bagian selatan tribun. Situasi pada awal pertandingan masih sangat kondusif. Namun, yang tidak aku ketahui adalah tempat ini akan menjadi neraka dalam beberapa waktu. Pertandingan berlangsung dengan tenang. Perasaanku bercampur aduk pada menit ke-52 di saat Sho Yamamoto dari tim Persebaya mencetak gol. Persebaya diunggulkan dengan skor 3-2. Pertandingan pun berakhir full time pada pukul 22.04 dengan Arema tidak mencetak gol lagi. Kesedihan yang begitu dalam tentu saja dialami oleh seluruh Aremania termasuk aku. Beberapa detik seusai wasit meniup peluit akhir pertandingan, para pemain Arema bergegas mendatangi Tribun Timur untuk meminta maaf kepada Aremania atas kekalahannya. Tak lama dari itu, aku melihat segelintir orang yang kecewa turun dari tribun dan menghampiri pemain. Rupanya mereka hanya berpelukan dan bertukar ucapan. Tidak ada kekerasan waktu itu. Setelah semua pemain digiring polisi untuk masuk ke ruang ganti, polisi membuat barikade untuk mencegah supporter masuk ke dalam lorong pemain. Aksi dorong-dorongan pun terjadi. Disinilah aku melihat insiden pertama bentrok antara polisi dan supporter. Seorang polisi terpancing amarahnya untuk menyerang Aremania. Beberapa tentara pun mulai terlibat dan membuyarkan massa yang berkumpul. Tapi kurasa polisi dan TNI di sini masih kalem dan massa masih terkontrol. Namun, dari arah tenggara, massa kembali masuk ke lapangan. Aku sama sekali tak tahu apa yang mereka pikirkan sampai-sampai melakukan aksi yang bodoh itu. Berpegang teguh dengan apa yang ibu katakan, aku hanya duduk terdiam di sini sembari menyaksikan kericuhan yang terjadi. Kericuhan diperparah dengan massa di bagian utara tribun juga ikut turun ke lapangan. Hal ini membuat sikap polisi dan TNI berubah menjadi agresif. Dari sini petaka dimulai. Satu persatu kejanggalan mulai terjadi. Salah satu peleton Brimob menembakkan gas air mata ke arah tribun selatan. Anehnya, bukannya ke arah supporter-supporter nakal yang masuk ke lapangan, Brimob tersebut malah menembakkan gas air mata ke arah penonton yang dengan tenang duduk rapi di tribun. Satu tembakan itu menciptakan 5 bagian kecil yang akhirnya menyebarkan gas ke segala arah. Semua orang di sekitarku panik. Aku mencoba bersikap tenang, namun gas air mata itu mulai menyebar ke arahku. Ditambah lagi, angin malam itu berhembus ke arah selatan. Aku tak bisa bergerak. Lontaran gas air mata membuat tribun selatan menjadi pekat dengan asap putih beracun itu. Kepanikan semakin hebat kurasakan. Orang-orang mulai berbondong-bondong mencoba keluar dari stadion. Jika aku hanya berdiam di sini selama berjam-jam menyaksikan orang-orang berhamburan, badanku akan terbakar dan aku akan buta. Aku memutuskan untuk menghindari gas air mata dan keluar menuju pintu 13. Kejanggalan berlanjut. Di saat semua supporter panik, di situ pihak Brimob sekali lagi menembakkan gas air mata ke arah pintu 12. Memangnya kami salah apa sampai ditembak gas seperti ini? Ucap batinku. Kepanikan semakin memuncak ketika kami mencapai pintu 13. Para supporter menggedor-gedor pintu besi sebagai jalan masuk dan keluar. Mengejutkannya, pintu itu tertutup. Disitulah aku mendengar jeritan orang-orang yang kesakitan dan tangisan para orang tua yang berusaha melindungi anaknya.
Aku terjepit di antara kerumunan itu. Pandanganku mulai buyar. Nampaknya aku terlalu lama terpapar oleh asap mematikan itu. Aku menuruni tangga dengan rasa sesak di sekelilingku. Suasana semakin mencekam ketika tangga sudah banyak dipenuhi oleh banyaknya orang yang berjatuhan. Pintu tak kunjung terbuka. Aku terdorong, terjatuh, dan sempat terinjak oleh kaki-kaki massa yang berlarian. Korban semakin banyak berjatuhan. Tangisan para orang tua yang kehilangan anaknya, para kekasih yang kehilangan pasangannya, serta para kakak adik yang kehilangan saudaranya semakin menjadi-jadi. Kondisi tubuhku sudah tak rupa lagi, memar dan darah menyelimuti tubuhku. Pandanganku memutih dan tak lama memudar. Nafasku sesak, rasanya seperti mau mati saja. Aku ingat apa kata ibuku tadi malam. Aku terus membaca sholawat dan berdoa di sisa-sisa kesadaranku. Aku terlelap. Kukira malaikat akan mengambil jiwaku dan bertanya siapa Tuhanku. Nampaknya Tuhan memberiku kesempatan untuk menikmati dunia ini satu kali lagi. Aku terbangun di rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen dan melihat sesosok malaikat duduk termenung menungguku bangun. Ia menangis seraya memelukku erat dan berkata, "Nak, ibu takut nak. Ibu khawatir tidak bisa melihatmu bangun lagi. Syukurlah kamu tersadar nak." Kami saling meneteskan air mata. Andai aku mendengar firasat buruk ibu, aku mungkin tak akan jadi seperti ini. Pandanganku beralih ke TV yang menayangkan banyaknya korban yang diakibatkan oleh beringasnya tembakan gas air mata di Kanjuruhan. Sebanyak 134 jiwa melayang dan tidak bisa diselamatkan. Banyak kejanggalan yang aku temui dalam peristiwa ini. Tak lain adalah gas air mata yang ditujukan bukan pada massa yang menyerang masuk ke lapangan, melainkan pada massa yang duduk tenang di dalam tribun. Selain itu, supporter yang fanatik dan tak mampu mengendalikan emosinya merupakan faktor pemicu terjadinya tragedi kematian massal di Kanjuruhan. Ini menjadi bukti bahwa emosi yang tak terkendali mampu merubah suatu kondisi yang tenang menjadi petaka yang mengerikan.